boleh berkampanye. Jokowi klarifikasi pernyataan Presiden boleh berkampanye. Mentan Amran Sulaiman dorong transformasi pertanian modern. Salam Indonesia. Dan pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda dari Yogyakarta serta Jawa Tengah. Bersama saya Ari Sulistyo, inilah seputar Jogja selengkapnya. Ya, informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat video klarifikasi mengenai pernyataannya yang menyebut Presiden boleh berkampanye di pemilihan umum. Jokowi menjelaskan pernyataan itu disampaikan ketika ada wartawan yang bertanya mengenai menteri boleh berkampanye atau tidak. Dalam klarifikasinya, Jokowi menunjukkan dua lembar kertas yang menjelaskan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Regulasi tersebut menjelaskan aturan Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye. Kemudian pada pasal 281 mengatur hal-hal yang tidak boleh digunakan Presiden dan Wakil Presiden saat berkampanye. Dalam hal ini adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Menurut Jokowi, dua pasal ini telah memperjelas aturan Presiden boleh berkampanye. Sementara terkait statementnya yang menuai polemik, dia mengaku hanya menyampaikan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kepala negara boleh berkampanye dalam pemilu dan boleh memihak kepada calon tertentu. Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik di berbagai kalangan. Redaksi Jogja TV. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan melakukan kampanye terbuka di Kulon Progo pada Minggu 28 Januari 2024. Bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta. Kampanye terbuka ini juga akan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kampanye rapat umum terbuka di Yogyakarta akan dimanfaatkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk menggelar hajatan rakyat di alun-alun Wates Kulon Progo pada hari Minggu 28 Januari 2024. Kampanye terbuka ini diperkirakan akan dihadiri belasan ribu massa pendukung capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pesta rakyat yang dimulai dari pukul 1 siang hingga 5 sore ini rencananya juga akan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dijadwalkan ikut berkampanye bersama dengan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Selain diisi hiburan dan orasi politik, Hajatan Rakyat Yogyakarta sekaligus untuk mengumpulkan para pendukung dari perwakilan berbagai elemen masyarakat, para saksi, serta satgas yang akan bertugas di tempat pemungutan suara. Rapat umum terbuka ini juga dilakukan untuk peneguhan sikap anti politik uang. Rapat terbuka juga sebagai konsolidasi mendongkrak pemilih di akar rumput untuk memenangkan suara rakyat pada pemilu 14 Februari 2024. Besok itu juga dikumpulkan sekaligus seluruh saksi yang ada di TPS itu yang jumlahnya 11.000 lebih. Sekaligus di situ adalah peneguhan sikap dan
kemampuan mereka plus gelar pasukan Satgas yang sekitar 2.500 yang secara khusus untuk menyatakan diri antara saksi dan Satgas itu mengembangkan apa yang disebut anti money politik. Dalam rapat terbuka di alun-alun Wates Kulon Progo ini, rencananya juga akan dimeriahkan grup musik slang dan juga seniman sekaligus budayawan Butet Kertarejasa. Hari Atmaja, Jogja TV. Bupati Klaten akan tertibkan pedagang oprokan yang melebihi jam berjualan. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. Emco berubah yang biasa menjadi luar biasa. Hai warga Jogja, pemilu sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 14 Februari 2024. Anda nanti diberi 5 surat suara. Pilih warna biru untuk DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 7 Gunung Kidul. Pilih Partai Golkar. Coblos nomor urut 1 Syarif Guska Laksana SH. Sudah terbukti dan teruji membangun Gunung Kidul semakin maju sejahtera. Golkar menang, Pancasila aman, negara kita aman, ekonomi kita maju. Kita karya nyata, bukan karya kata-kata. Golkar! Indonesia! Golkar! Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Pemirsa, pendidikan Pancasila wajib terus diberikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pasalnya, Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai luhur yang dipegang dan dijalankan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dalam menciptakan bangsa Indonesia yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, kebangsaan, dan kekeluargaan yang berkeadilan. Dalam fokus grup discussion di Gedung Sandewa, Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kadarwati menjelaskan, setiap sila yang ada dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia tetap memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, kebangsaan, dan kekeluargaan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus diberikan kepada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami secara mendalam ideologi Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Rumongso ampuh, kita adalah Pancasila. Sementara itu, forum grup discussion ini diikuti oleh para ketua RT, ketua RW, serta tokoh masyarakat. Mereka diharapkan bisa menularkan apa yang didapatkannya tentang Pancasila kepada warga masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, impian menciptakan bangsa Indonesia yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, kebangsaan, dan kekeluargaan yang berkeadilan akan tercapai. Diskusi bersama-sama keterkaitan dengan Pancasila. Sejauh mana Pancasila itu bisa direalisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita kumpulkan dengan pertemuan-pertemuan. Mari, Pancasila itu adalah dasar negara kita. Ini adalah salah satu pedoman negara kita yang bisa mempersatukan bangsa kita. Itu adalah ya Pancasila itu sendiri. Gitu. Maka kita Haryadi, Jogja TV. Pemirsa, Bupati Klaten Sri Mulyani bersama dinas terkait
melakukan sidak pedagang oprokan di sekitar Pasar Gede Klaten. Bupati memerintahkan tepat pada pukul 8, para pedagang oprokan harus selesai berdagang di area yang tidak diperbolehkan tersebut. Sri Mulyani melakukan sidak pedagang oprokan yang berada di sekitar Pasar Gede Klaten, tepatnya di pasar bagian belakang. Sebelumnya Bupati telah memberikan toleransi untuk berjualan hingga jam 7 pagi. Namun dari hasil sidak masih didapati pedagang liar, tidak disiplin dan tidak menjalankan kebijakan dari pemerintah. Ketidakdisiplinan para pedagang oprokan ini dinilai bisa mengakibatkan pedagang yang berada di dalam Pasar Gede Klaten menjadi tidak laku atau sepi pengunjung. Sri Mulyani beserta dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait kemudian memberikan kebijakan baru untuk para pedagang oprokan yang berada di luar pasar. Bupati memerintahkan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, mereka harus selesai berdagang di area yang tidak diperbolehkan tersebut. Nantinya pemerintah Kabupaten Klaten dengan Satpol PP dan pihak terkait juga akan mendisiplinkan pedagang oprokan yang masih nekat berjualan melebihi waktu yang ditentukan. Masyarakat yang pasar Tiban ini atau Proan ini mereka disiplin nggak sih? Kami kasih toleransi sampai jam 7, tapi ternyata juga masih meliar. Mereka tidak disiplin sesuai dengan kebijakan saya untuk selesai di aktivitas perdagangan jam 7. Mereka masih nekat. Kasihan karena kalau mereka kita biarkan, nanti para pedagang yang di dalam tidak laku. Kasihan, sepi, masyarakat menjadi sepi. Yang laku hanya yang di luar. Kenapa yang laku hanya di luar? Karena aksesnya mudah, tidak usah masuk ke dalam. Haryadi, Jogja TV. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dorong transformasi pertanian modern. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya. Dulu saya kena diabetes, gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Banyak banget sekarang platform investasi. Enaknya investasi di mana ya? Udah tahu Postpay Gold belum? Platform investasi fisik emas secara digital. Kualitas fisik emasnya standar internasional. Emang aman ya? Aman banget, soalnya dilindungi oleh pemerintah, udah gitu transaksinya syariah lagi. Ribet nggak sih? Enggak kok, tinggal buka aplikasi Postpay, pilih fitur Postpay Gold, terus daftar deh. Pasti modalnya harus besar ya? Enggak dong, cuma dengan 10.000 aja kamu udah bisa mulai nabung emas. Tapi investasi emas kan untuk jangka panjang. Emang bisa untuk jangka pendek? Bisa dong, karena kamu bisa jual beli emas secara real time, sesuai dengan harga pasar domestik maupun internasional. Nggak ada fisiknya. Tabungan emas kamu bisa dikirim fisiknya dan diambil di kantor pos terdekat. Minimal kamu punya 5 gram ya. Oke. Yuk transaksi fisik emas di Postpay Gold. Ada masih bersama Seputar Jogja. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi petani yang berada di Trimulyo, Jetis, Bantul.
Untuk mempercepat produksi pangan nasional, Kementerian Pertanian mendorong percepatan transformasi pertanian menuju pertanian modern. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda DIY dan Wakil Gubernur DIY mengunjungi Bulak Bembem di Trimulyo, Jetis, Bantul untuk meninjau transformasi pertanian modern. Di lahan ini pertanian padi digarap dengan alat dan mesin pertanian modern, sehingga proses penggarapan lahan lebih cepat dan biaya produksinya bisa ditekan. Amran Sulaiman mencontohkan 1 hektar lahan pertanian jika digarap manual membutuhkan sedikitnya 20 tenaga kerja dalam jangka waktu cukup lama. Sementara jika menggunakan alat mesin pertanian modern, hanya dibutuhkan 1 tenaga kerja dalam waktu yang lebih singkat. Karenanya Kementan mendorong percepatan transformasi pertanian modern untuk kesejahteraan petani. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah tanam dan sengaja kami tanam menggunakan mesin, tanam menggunakan rice planter mesin, panen juga mesin nantinya, kemudian penggilingannya dan seterusnya. Kami dulu saat periode pertama kita gagasan besarnya adalah transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Saya ulangi, transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Nah, kita bisa bersaing dengan negara lain dengan bertransformasi. Nah, Amran Sulaiman menambahkan selain untuk peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan alsintan modern juga dinilai mampu menekan biaya produksi pertanian, sehingga jika petani memiliki keuntungan besar, secara tidak langsung akan menarik minat Gen Z untuk menekuni dunia pertanian. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ada yang menarik di Kampung Tompean, Tegalrejo, Yogyakarta. Di balik padatnya penduduk, sebuah gang sempit berhasil disulap menjadi tempat untuk budidaya anggur. Bahkan bibit anggur dari sini sudah didistribusikan ke banyak wilayah. Inilah Gang Raja Wali yang berada di Kampung Tompean, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, yang dijadikan sebagai ladang budidaya anggur oleh warganya. Meskipun berada di gang sempit, Eka Zulianta bersama dengan Puji Rahayu dan warga lainnya berhasil membuat budidaya puluhan varian anggur. Bahkan bibit anggurnya kini sudah dijual ke beberapa pembeli hingga luar DIY. Budidaya anggur ini berawal dari pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak untuk beraktivitas masyarakat. Eka mengajak beberapa warga untuk melakukan budidaya tanaman buah di masing-masing rumah yang berpotensi memiliki hasil yang bagus untuk wilayah perkotaan yang minim lahan. Usaha tersebut ternyata berhasil sampai akhirnya Kampung Tompean menjadi kampung tematik anggur. Tidak hanya melakukan budidaya, namun saat ini hasil panen anggur juga telah diolah sendiri menjadi makanan dan minuman, seperti sirup, selai anggur, serta buntil daun anggur. Awal tahun 19 itu kan COVID. Nah, kita berproses, kemudian teman-teman, terutama ada Pak Puji Waluyo, kemudian ada Pak Bani dan sebagainya itu nyoba-nyoba begitu kan, nyoba-nyoba itu membuat bibit. Ya awalnya memang nggak bagus hasilnya, tetapi karena telaten dan sebagainya kita sudah mulai di pertengahan 2019 itu sudah mulai ada bagusnya. Nah kebetulan kita karena saya juga sebagai penyuluh swadaya di Kota Yogyakarta untuk pertanian. Nah ini kita kembangkan untuk menjadi kampung tematik anggur. Nah, ya, kampung tematik anggur itu jadi tidak hanya di budidaya, tetapi juga sampai ke olahan dan pemasaran. Tidak banyak kesulitan dalam membudidayakan tanaman anggur di lahan yang sempit ini. Hanya dibutuhkan ketelitian dan memperhatikan teknik penanaman, khususnya terkait dengan penggunaan pupuk. Ketua Kelompok Tegal Anggur Tompean, Puji Rahayu mengatakan,
Pemupukan dengan pupuk organik dan anorganik harus rutin dilakukan 1 minggu sekali agar mendapatkan kualitas rasa hingga ukuran anggur yang sesuai dengan pasan. Selain itu, penggunaan lahan yang dibuat menggunakan sinar UV juga dapat mempercepat proses pembuahan anggur. Kalau biji anggur sendiri emang untuk perawatannya yang ekstra itu pupuk, terutama yang dipupuk. Jadi untuk kalau misalkan untuk meningkatkan kemanisan buah atau untuk pembesaran buah itu memang ada tekniknya sendiri. Iya, kalau di sini saya untuk pembuahan seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu pakai pupuk kimia atau pupuk organik loh biasanya? Kita tetap pakai organik dan anorganik. Campur kita aplikasikan pertandingan gitu. Ya. Soalnya kalau cuma anorganik nggak mampu. Iya. Selama melakukan budidaya sejak 2019, ada puluhan varian jenis anggur yang berhasil dibudidayakan. Seperti varian Tamaki, Ninal, Nizina, Bogema, Silver Rusia, dan masih banyak lainnya. Visindiarina, Jogja TV. Pemirsa, mie merupakan makanan pengganti nasi yang kian digemari oleh masyarakat Indonesia. Namun banyak produk mie instan yang kurang sehat jika dikonsumsi terus-menerus. BUMDes Kelurahan Sri Harjo Imogiri Bantul berhasil membuat produk mie instan sehat berbahan tepung singkong yang rasanya tidak kalah dengan mie instan buatan pabrik. Sejak 3 bulan terakhir, ibu rumah tangga di Kelurahan Sri Harjo Imogiri Bantul diberikan pelatihan pembuatan mie dengan bahan tepung mokcap. Dari pelatihan ini kemudian para peserta mendapatkan peralatan pembuatan mie, mulai dari pengaduk adonan, mencetak mie, alat untuk mengukus, hingga cara pengemasan. Agar ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut tidak sia-sia, Lurah Sri Harjo Isyawatun Hasanah kemudian menggerakkan para ibu dan warganya untuk memproduksi mie mocaf dengan kemasan modern dan mudah diolah. Di bawah naungan BUMDes, produk mie mocaf dibuat dengan 3 varian yang diproduksi, yakni mie telur, mie instan kemasan plastik, dan mie instan cup. Ini pemasarannya sementara ini masih online ya, dan juga di jaringan-jaringan kita gitu, dan juga masih di Polsri ini. Ini harganya 8.000 satunya, lebih mahal dari mie instan biasa karena bahannya memang mokaf. Dan ini mie sehat, ini lebih sehat insya Allah dari mie dan dari gandum. Proses pembuatan mie berbahan tepung singkong ini cukup panjang. Pertama, tepung mocaf dicampur dengan tepung terigu, tapioka, pengembang, dan pewarna makanan. Tepung kemudian dicampur dengan air matang. Dari adonan tersebut kemudian mie digiling berulang kali hingga menyerupai lembaran tipis panjang yang kenyal. Lembaran ini kemudian kembali digiling dengan mesin pecacah yang kemudian menjadi mie basah. Mie basah kemudian dimasukkan dalam cetakan yang sesuai dengan berat kemasan. Kemudian dikukus selama 1 jam. Usai dikukus, mie dianginkan sebelum dijemur selama 3 hari. Mie yang sudah kering kemudian dikemas sesuai dengan rasanya masing-masing. Karena si mie ini produk lokal ya, dan juga ini alternatif mie sehat. Karena dia dari mokaf atau berasal dari ketela seperti itu. Rasanya seperti apa? Enak sih, udah pernah nyobain juga beberapa kali dan nggak kalah sama mie yang di pasaran. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, kini saatnya kami sampaikan informasi cuaca. Pemirsa, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo diprediksi berawan. Kabupaten Sleman hujan sedang, Kabupaten Gunung Kidul esok hari hujan ringan, sedangkan untuk kota Yogyakarta harap diwaspadai potensi hujan disertai petir dengan suhu keseluruhan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah Jawa Tengah, Purworejo dan Sukoharjo esok hari diprediksi hujan sedang, untuk Klaten dan Solo esok hari hujan ringan, Magelang harap diwaspadai adanya potensi hujan disertai petir.
dengan suhu keseluruhan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Serunya berseluncur di Rainbow Slide terpanjang di Jogja. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ada di Yogyakarta. Kapan ya waktu yang tepat untuk beli emas? Pertama, silahkan beli emas ketika Anda punya uang dingin. Bukan uang yang dimasukkan ke dalam kulkas ya, tapi uang dingin adalah uang yang tidak akan Anda gunakan dalam waktu dekat maupun untuk keadaan darurat. Kedua, silahkan beli emas saat harganya sedang turun. Pada waktu tersebut, Anda dapat memanfaatkan kondisi ini untuk menabung emas. Emas merupakan salah satu aset safe haven untuk jangka panjang. Tapi kalau di Postpay Gold bisa juga loh untuk jangka pendek. Untuk tahu naik turunnya harga emas internasional, Anda bisa cek bagian fisik emas pada fitur Postpay Gold di Postpay Super App. Yang terakhir, silahkan beli emas ketika Anda punya uang. Tahu gak sih kalau sekarang Anda bisa beli emas mulai dari Rp10.000? Jadi nggak perlu nunggu banyak uang untuk bisa beli emas. Beli emasnya dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Transaksi fisik emas di Postpay Gold terjamin, aman, dan terpercaya. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja. Pemirsa, wisata di Jogja seakan tak ada matinya. Selain wisata alam, wisata buatan kian menjamur di Yogyakarta. Salah satunya adalah Rainbow Slide. Papan perosotan raksasa warna-warni ini siap memacu adrenalin wisatawan. Di sebuah puncak Bukit Rindu yang ada di Kapanewon, Pajangan, Bantul, terdapat wahana baru, yakni Rainbow Slide. Ya, papan seluncur warna-warni dengan panjang 70 meter ini merupakan wahana rainbow terpanjang yang ada di Yogyakarta. Cukup dengan membayar Rp20.000 saja, para wisatawan bisa menguji adrenalin sembari menikmati pemandangan indah dari atas perbukitan yang asri. Maya, salah seorang wisatawan, mengaku sudah beberapa kali menaiki wahana Rainbow Slide di Puncak Rindu ini. Beritanya kan terpanjang se-Jogja ini di sini di Kopi Puncak Rindu. Jadi kayak penasaran banget sepanjang apa sih gitu. Ternyata emang panjang banget sih dan bikin super duper lemas banget sih. Keren banget. Rasanya gimana setelah nyobain ini? Ya pasti deg-degan banget dan bikin badan lemes. Tapi seru banget, seru banget. Ari Rahmanto, pengelola Rainbow Slide, menuturkan, wahana ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Namun karena masih dalam proses penyempurnaan, terutama untuk safety-nya, maka ia belum berani membuka untuk kalangan luas. Kini seluruh piranti keamanan pengunjung sudah tersedia, sehingga wahana Rainbow Slide bisa dinikmati oleh semua pengunjung. Selain menikmati Rainbow Slide, wisatawan juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan jinak yang ada di mini zoo.
sini menghadirkan Rainbow Sled Kopi Puncak Rindu Mas yang terpanjang di Jogja dengan panjang 70 meter. Itu nanti juga bisa memacu adrenalin para pengunjungnya, Mas. Jadi di sini selain melihat pemandangan dari Rainbow Sled, kita juga bisa melihat hewan-hewan yang ada di mini zoo kita. Ada kura-kura sulcata, ada domba merino, ada ayam Brahma, ayam golden pisan, sama kelinci. Ada monyet serta musang juga. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, demikianlah seluruh rangkaian informasi dalam Seputar Jogja edisi kali ini, dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Sulistyo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan salam Indonesia.